Pernah nggak sih Anda ngerasa bersalah pas lagi santai? Kayak setiap jam yang nggak dipakai buat kerja, belajar, atau produktif, itu rasanya berdosa banget. Kita hidup di era yang jujur aja agak terobsesi sama optimasi diri. Ngambil waktu sejam aja buat nonton series atau main game, seringkali rasanya kayak gagal disiplin. Tapi coba bayangin kalau waktu santai yang dibilang nggak produktif, itu sebenarnya adalah fondasi utama buat kewarasan dan produktivitas Anda. Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal ngebongkar sains di balik kenapa hiburan itu bukan sekedar kemewahan semata, tapi sebuah kebutuhan mutlak. Dan lucunya, kecemasan soal produktivitas ini sebenarnya bukan barang baru loh. Filsuf abad ke-17, Blaise Pascal, pernah bilang kalau semua ketidakbahagiaan manusia berakar dari ketidakmampuan kita untuk duduk diam sendirian di sebuah ruangan. Dia ngelihat hiburan itu semacam pengalihan yang putus asa, pelarian dari beratnya hidup. Kutipan ini kayak memvalidasi rasa bersalah kan, seolah-olah bersenang-senang itu tanda kelemahan. Tapi tunggu dulu, kita bakal bongkar gagasan ini secara ilmiah, karena ternyata Pascal mungkin ngelewatin satu kepingan puzzle yang super penting tentang cara kerja otak kita. Masuk ke bagian pertama, bertahan hidup versus berkembang. Oke, mari kita pikirin ini baik-baik. Apa sih yang sebenarnya kita butuhin buat nggak cuma bertahan hidup, tapi benar-benar berkembang secara psikologis? Seringnya kita ngelihat hiburan, kayak main game atau dengerin musik sebagai pencuci mulut. Sesuatu yang manis yang cuma boleh dinikmatin kalau kita udah ngabisin sayuran kita, alias kewajiban dan kerjaan profesional. Tapi, sains justru bilang sebaliknya. Hiburan itu posisinya lebih mirip kayak vitamin. Memang sih, kalau Anda nggak dapat hiburan hari ini, Anda nggak bakal tiba-tiba pingsan. Tapi untuk jangka panjang, hidup yang benar-benar kosong dari waktu luang dan bermain, pelan-pelan bakal memicu pembusukan dan penurunan psikologis yang sistemik. Biar lebih jelas, coba kita bandingin kebutuhan dasar kita. Makanan dan tempat tinggal itu urusannya sama fisik biar kita tetap hidup. Sementara tidur itu buat ngerestorasi biologi tubuh kita. Terus, di mana posisi hiburan? Nah, hiburan ini adalah mekanisme pemulihan mental esensial yang bikin pekerjaan, tujuan hidup, dan hubungan sosial kita jadi benar-benar bisa dijalani secara berkelanjutan. Hiburan ngasih kita variasi emosional yang nggak bisa digantikan cuma dengan tidur aja. Lanjut ke bagian kedua, isi ulang energi dan mekanisme otak. Jadi, apa yang benar-benar terjadi di kepala kita waktu kita lagi berhenti kerja? Ada satu teori menarik namanya teori pemulihan perhatian. Gini, sepanjang hari pas Anda lagi fokus kerja atau mikir keras, Anda itu lagi nguras sumber daya kognitif yang namanya perhatian terarah. Pas tangki ini habis, Anda jadi gampang emosi dan susah banget buat ngambil keputusan. Nah, hiburan, entah itu baca cerita, dengerin musik favorit, atau jalan-jalan di alam, itu ngasih otak Anda yang namanya pesona lembut. Ini ngebantu otak pindah dari mode fokus yang berat banget ke kondisi yang lebih luas dan rileks. Secara harfiah, ini meriset ulang pusat eksekutif otak Anda. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, peran kuat evolusi sebagai naluri bertahan. Ternyata, naluri buat bermain ini udah tertanam kuat di hampir semua mamalia cerdas. Evolusi pakai permainan sebagai semacam kotak pasir yang aman buat otak ngasah refleks dan pemikiran strategis tanpa ada risiko bahaya beneran. Terus gimana dengan cerita atau aktivitas hiburan bareng-bareng? Nah, itu bertindak sebagai simulasi sosial. Aktivitas ini bikin emosi kelompok jadi sinkron, ngebangun empati, dan jadi semacam perekat sosial krusial yang nyegah kita dari rasa kesepian yang mematikan di masa lalu dan bahkan sampai sekarang. Ini membawa kita ke satu peringatan penting soal tren produktivitas ekstrim zaman sekarang. Pasti Anda pernah dengar istilah monk mode, di mana orang nyoba ngekat semua hiburan dan stimulasi demi mencapai puncak produktivitas. Riset nunjukin kalau ide ini benar-benar berbahaya. Otak kita itu butuh banget variasi stimulasi. Menghilangkan total semua hiburan, itu ibarat secara harfiah membiarkan otak Anda kelaparan. Kalau mau lihat bukti paling ekstrimnya, coba tengok studi soal sel isolasi. Tanpa adanya stimulasi mental dari cerita, interaksi sosial, atau permainan, otak secara fisik mulai rusak. Ini bisa memicu halusinasi, paranoia, sampai anhedonia, yaitu hilangnya kemampuan untuk ngerasain kesenangan sama sekali. Ini bukti nyata kalau otak Anda secara biologis menuntut adanya keterlibatan dan hal-hal baru, cuma untuk mempertahankan kesehatan dasarnya. Bagian keempat, utang hiburan dan waspadai bahayanya. Tapi, eits, sebelum Anda pakai sains ini sebagai alibi buat maraton serial TV 12 jam berturut-turut, kita harus narik garis pemisah. Ada rekreasi yang berkualitas tinggi, dan ada gangguan yang berkualitas rendah. Hiburan kualitas rendah, kayak doom scrolling video pendek sampai jam 2 pagi karena kejebak algoritma, memang rasanya mensimulasikan istirahat. Tapi sebenarnya, itu lagi ngebajak sistem penghargaan otak Anda pakai dopamin instan.
Ini yang bikin munculnya utang hiburan, di mana Anda ngabisin waktu berjam-jam, tapi ujung-ujungnya malah ngerasa lebih capek dari sebelumnya. Beda banget sama hiburan berkualitas tinggi, yang butuh keterlibatan aktif dan ngasih Anda pembaruan kognitif yang sesungguhnya. Bagian kelima, ritme berkelanjutan dan menemukan keseimbangan. Terus, prakteknya gimana nih buat kehidupan kita sehari-hari? Berikut adalah 3 langkah simpelnya. Pertama, jadwalkan hiburan Anda sebagai alat pemulihan yang aktif setelah Anda kerja keras, bukan sekedar pelarian. Kedua, tantang diri Anda buat milih aktivitas aktif. Daripada cuma pasif nontonin layar, mending baca buku, berkebun, atau main game strategi yang bikin otak ikutan mikir. Dan ketiga, lakuin bareng-bareng. Menikmati hiburan bareng teman atau keluarga itu memperkuat ikatan komunitas dan ningkatin kesehatan mental secara drastis. Nggak perlu merasa bersalah, karena dengan begini Anda sebenarnya lagi ngebangun ketahanan diri. Nah, hal ini nunjukin seberapa jauh pemahaman kita udah berkembang, ngelebihin pandangan Pascal di awal tadi. Kebudayaan Yunani kuno punya satu konsep yang luar biasa, namanya skole. Fun fact, ini adalah akar kata dari school atau sekolah. Bagi mereka, waktu luang itu bukan pelarian atau waktu kosong. Waktu luang justru adalah tujuan akhir dari kehidupan. Sebuah ruang esensial di mana kita bisa merenung, bersukacita, dan benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Ini mengubah topik kita dari yang tadinya cuma urusan manajemen waktu menjadi filosofi tentang hidup yang dijalani dengan baik. Jadi, di tengah kesibukan sehari-hari, saya mau ngajak Anda buat mengaudit waktu luang Anda. Renungkan pertanyaan ini. Dari semua hal yang Anda lakuin buat bersantai hari ini, mana sih yang benar-benar ngisi ulang energi dan merestorasi pikiran Anda? Dan mana yang sekadar distraksi yang diam-diam nguras energi dan malah nambah utang hiburan Anda? Pilihlah dengan bijak. Ingat, istirahat yang berkualitas itu bukan berarti Anda buang-buang waktu. Itu artinya Anda sedang bersiap untuk berkembang secara penuh. Terima kasih sudah ngikutin pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa di sesi materi berikutnya.